sahabat sekalian, pada sore hari ini alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke rumahnya Pak Kamal yang katanya beliau ini akan mencalonkan sebagai kepala desa di Desa Cibitung Wetan. Betul ya Pak ya? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Kamal, dapat informasi nih baik di mulut ke mulut ya Pak ya, dan juga media massa di media online bahwasanya Bapak mencalonkan sebagai kepala desa Cibitung Wetan. Benar nggak Pak? Benar. Benar ya. Itu dorongan pribadi, dorongan teman dekat, apa emang dari warga sekitar Pak kira-kira? Atau mohon pertanyaannya sangat bagus sekali dari Kang El. Ini ibarat sebuah komposisi dari pribadi saya sendiri ya, dan juga dari masyarakat dan keluarga. Kemarin saya melihat di media dan di beberapa informasi dari mulut ke mulut ya Pak ya, katanya Bapak ini berniat untuk melanjutkan kepemimpinan yang ketiga kalinya, artinya ketiga periodenya ya Pak ya. Boleh tahu Pak nggak motivasi yang meyakinkan Bapak untuk maju ketiga periode ini Pak? Boleh di... Motivasinya adalah yang pertama memang kami mempunyai sedikit motivasi atau sedikit keyakinan bahwa ada satu konsep yang ingin kami tuangkan dari sisa perjuangan pada priorisasi yang lalu. Itu motivasi yang ingin kami lanjutkan adalah kembali berupaya memohon kepada masyarakat untuk seyogianya diberikan izin untuk mengikuti kembali konstelasi dalam pesta demokrasi di Pilkades Gelombang 2 Kabupaten Bogor di tahun 2023-2029. Persiapannya sejauh ini Pak Kamal, udah mungkin ada tim-tim yang khusus untuk mencoba kampanye, mungkin udah dibentuk atau belum atau gimana? Kang El, jadi kita sampai hari ini belum mau bentuk tim, semua masih relawan karena memang saya harus banyak mendengar masukan-masukan dari mereka. Ini adalah kontestasi politik, tentu harus kita perhitungkan kekuatan suara tentunya. Sampai hari ini pergerakan mereka itu masih relawan. Kita akan koordinir di masing-masing wilayah supaya lebih terukur ya kan. Baik Pak, sejauh ini Pak, Bapak kan ini mencalonkan Pak, udah digembur-gembor, ada beberapa sebagian warga Bapak yang sudah mengusungkan Bapak dan membanggakan Bapak. Sejauh ini Pak, persiapan Bapak Pak, apakah sudah membentuk tim khusus, tim sukses atau mulai kampanye seperti apa Pak? Kalau misalkan tim-tim khusus sih tidak kan ya, apa persoalannya yang lumrah saja Pak. Saya juga tidak mau terlalu permanen membentuk suatu tim yang memang elit gitu, tapi lebih ke silaturahim dan konsolidasi saja. Artinya tidak pernah ada rumus bahwa kesiapan seseorang yang ingin kembali ikut konstelasi tidak mempersiapkan praktik ataupun sebuah tim-tim pemenangan. Tapi paling tidak saya membangun komunikasi intens sehingga harapan itu mungkin masih ada. Lalu beberapa komponen yang memang dari semenjak kami menjabat 2011 lalu belum ada yang terlepas. Tapi optimis Pak ya dengan gerakan Bapak seperti itu, optimis Pak ya? Kalau tim optimisme selaku manusia wajib hukumnya, tapi kalau kepastian saya berserah sama Allah. Bagaimana tanggal 12? Apa sih yang membuat Pak Kamal ini yakin untuk maju pada Pilkades tahun ini? Punya ide gagasan yang luar biasa gitu. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Kamal begitu yakin? Karena kita lihat di Cibitung Wetan ini, jadi saya banyak mendengar, banyak turun ke masyarakat, artinya banyak diskusi yang pada akhirnya kita kerucutkan itu dalam satu gagasan, harapan-harapan mereka juga termasuk saya sendiri kan ya. Punya impian ya. Punya impian. Kalau tim optimisme selaku manusia wajib hukumnya, tapi kalau kepastian saya berserah sama Allah. Ada nggak bocoran Pak Kamal ya? Kami ini sebagai warga nih pengen tahu dong kisi-kisi terkait misi dan visi. Apakah mau disampaikan atau mungkin nanti akan ditampung dulu dari aspirasi warga masyarakat? Seperti apa? Sudah saya sampaikan kepada teman-teman, ada waktunya nanti akan kita secara terbuka menyampaikan visi misi. Secara teknis kita 50% ya, itu karena pemerintah desa itu, kepala desa hanya pemegang anggaran yang akan menggunakan itu nanti warga masyarakat. Jadi ya 50% lagi nanti kamu akan menghimpun, tergantung dari kebutuhan wilayah dan kampung masing-masing.
Makanya yang 50% itu masih dalam menginventarisir, ya, baik itu persoalan-persoalan maupun harapan-harapan. Ya, itulah yang Kamal tuangkan dalam visi misi program kerja Kamal 6 tahun ke depan dan harus selesai. Insya Allah ada beberapa konsep, visi juga misi. Yang pertama memang ini memberi rasa aman masyarakat tinggal di desa dengan pengadaan pola CCTV di setiap akses masuk dan keluar dalam rangka meminimalisir tingkat kejahatan ramon maupun ternak dan lain-lain. Itu nanti akan terkonek dengan server desa, handphone sapa warga dan sebagainya. Lalu ada pola unggulan saya, satu rumah satu sarjana, yang hasil kumulasinya dari pengelolaan destinasi wisata nanti kita sisihkan untuk mengakses, mengakomodir bagi masyarakat yang ingin berkuliah. Tentu saja kerjasama antar kampus, Teknologi Jakarta, Unhan dan Sahid. Nah, itu pembiayaan nanti dengan beberapa kriteria. Lalu juga jangan tinggalkan desa dengan rekrutmen sumber daya manusia lewat pemberdayaan manfaat alam, wisata. Nanti ada rekrut tiketing, loketing, turjet dan sebagainya, sehingga jangan tinggalkan desa. Dimaksud kami mempola adopsi dari Tubuh Ponggo, Kedung Beksi, Geranggan dan lain-lain di desa termaju di Jawa Tengah untuk mempola ini agar masyarakat tidak bekerja lagi di luar, sehingga menjadi desa tidak jadi desa berharap anggaran, tapi menjadi desa mandiri yang bisa mengkontribusikan masyarakat lewat pekerjaan di alamnya sendiri. Pak Kamal, ini kan aspirasi mau ditampung sama Pak Kamal baru akan disampaikan nanti ya. Ini Pak Kamal, misalnya nih kan ada permintaan, ada permohonan dari warga masyarakat ataupun dari pemuda nih. Itu cara menanggulanginya seperti apa nanti? Kalau misalnya nanti menjabat nih, ini ada warga masyarakat ingin membangun atau ada pemuda ingin mencoba mendekat ke pemerintahan gitu. Apapun itu kegiatannya, apa respon dari seorang kepala desa nantinya? Kalau Pak Kamal sendiri seperti apa nanti kalau sebagai kepala desa? Misalnya ada pemuda nih datang nih butuh sesuatu gitu, baik itu lapangan misal, baik itu misalnya mohon maaf ya walaupun kecil semacam kaos bola atau fasilitas yang diinginkan oleh pemuda gitu. Seperti apa nanti cara menanggapinya Pak Kamal? Justru itu kita lihat dulu APBDes kita. Semua program kerja kita juga itu harus terukur karena kita lihat dari sisi anggarannya. Ya, jadi program kerja kita ke depan itu juga tidak terlepas dari anggaran APBDes di Cibitung Wetan. Mana yang harus prioritas? Ya itu harus kita prioritaskan. Dan tentu itu semua kan melalui musyawarah desa, entah itu melalui Musrenbangdes atau Musdes dan juga Musdesus ya. Karena ke depan saya ingin seluruh elemen masyarakat, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa Cibitung. Baik Pak, ini misalnya nih Pak, Bapak sudah menjadi kepala desa lagi 3 periode Pak ya. Ini misalnya ada seorang anak muda, remaja atau gerakan anak muda yang ingin merapat ke Bapak pemerintahan ataupun ingin misalnya dirangkul Pak, baik dari segi olahraga, budaya, agama dan segala macam. Itu seperti apa tanggapan Bapak terhadap pemuda tadi? Nah, ini maksud saya ketika misalnya nih mengajukan sebuah lapangan atau kaos bola atau segala macam keperluan yang dibutuhkan oleh pemuda atau dari seni tari, seni budaya gitu, itu tanggapan dari pemerintahan seperti apa nantinya Pak? Saya bukan saja menanggapi tapi mengupayakan, karena hari ini undang-undang belum menggelontorkan sebuah regulasi kepada pembinaan pemuda. Walaupun ada dari dana APBD itu sebesar 1 juta rupiah. Bayangkan kami punya 8 wilayah RW. Kalau saja misalkan hari besar nasional 17 Agustus itu kami biasanya memberikan bantuan ke proposal yang diajukan oleh per setiap karang taruna di wilayah 300 saja sudah nombok Kang Edi. Caranya kan dari anggaran nih, mana yang akan diprioritaskan dan mana yang tidak akan diprioritaskan mengikuti anggaran yang ada. Ada nggak sih Pak Kamal ide sendiri gitu, gagasan sendiri untuk mencoba menggali potensi warga masyarakat atau pemuda, baik dari segi ekonomi, pertanian, peternakan dan olahraga. Misalnya ini anggaran pribadi gitu loh Pak.
nggak usah nunggu anggaran dari pemerintah. Yang namanya anggaran pemerintah kan udah jelas Pak, anak SMP saja bisa membangun karena kan anggarannya sudah ada. Tapi ada nggak sih Pak pemikiran Bapak ketika nanti menjabat dari anggaran pribadi gitu Pak, tidak perlu harus nunggu anggaran dari pemerintah gitu? Ada nggak kepikiran ke arah sana Pak? Kalau untuk anggaran pribadi itu sifatnya tidak bisa kita masukkan dalam APBD sih ya, karena itu sifatnya pribadi. Ya, jadi tetapi akan masalah anggaran APBD kita, makanya konsep kita itu Kang El, itu desa membangun. Ya, secara pribadi ini saya melihat gitu, inilah yang termasuk diantaranya salah satu indikatornya kenapa saya mencalonkan diri, karena ingin di desa Cibitung Wetan ini juga tentang masalah ketahanan pangan. Karena 90% penduduk di Cibitung Wetan ini adalah mayoritas adalah petani. Tentu sentuhan-sentuhan kebijakan-kebijakan juga pemerintah desa harus berpihak kepada masyarakat, tentu masalah ketahanan pangan. Inilah hal yang tabu mungkin di kalangan para pemikir desa. Hari ini kan kita juga secara fakta bahwa gaji kita cuma 4.700, lalu di tengah 8.000 sekian penduduk, mustahil. Sementara kepala desa ini bukan kiai, mohon maaf ini kan. Artinya setiap kunjungan kita memberi, jangankan yang manis aja, meninggal pun kita ngasih uang itu kepala desa. Artinya itu bukan kali pertama dilakukan, karena modal dari sebuah pimpinan itu tumbuh dari sosial yang kita bangun, memberi. Nah, hari ini bukan saja itu kan, karena semakin tumbuh kembangnya penduduk, lalu anak muda sampai hari ini belum ada perhatian, sehingga kami mencoba memikirkan agar tidak menabrak aturan keuangan yang kami dapat dari regulasi. Oke, baik Pak. Ini ada lagi nih dari netizen ini Pak. Katanya kalau sudah jadi pemimpin, jadi kepala desa, membantu itu jangan pilih-pilih gitu Pak Kamal. Jangan mentang-mentang bukan pemilih Pak Kamal, terus memberi bantuan juga dipilih gitu, hanya sebatas membantu orang yang sudah memilih Pak Kamal. Itu gimana tanggapannya Pak Kamal? Apakah akan tetap memprioritaskan yang sudah mencoblos saya, atau kita akan tetap membantu siapapun yang akan kita bantu, warga, selama warga itu warga kita gitu? Sebenarnya itu lebih kepada asumsi yang berkembang ya. Ketika kita jadi, tentu semua adalah warga masyarakat kita, rakyat kita, tanpa melihat latar belakang ya, dari keluarga mana, pendukung mana, tidak. Artinya semua kita rangkul ya, karena memang tujuan daripada saya mencalonkan diri kepala desa ini juga ya, ingin memajukan, membangun desa secara bersama-sama, tanpa melihat latar belakang suku atau golongan ataupun yang tidak mendukung kami, semua sama. Dan itu sudah tanggung jawab pemerintah ya. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa Cibitung Wetan. Sebetulnya ya boleh-boleh saja kalau pandangan dan pendapat itu kan namanya beragam. Saya sadar, saya mawas diri dengan apapun persepsi masyarakat. Tapi kan pertanyaannya kembali, dari manakah sumber itu? Nah, kalau sistem pilih kasih tersebut menjadi budaya kepada seorang pemimpin, ini bagaimana kejadiannya? Menurut pengakuan saya tidak pernah rasanya itu dilakukan. Tapi saya khawatir karena memang boleh berpandangan, tapi kalau memfitnah kan juga, saya juga akan pertanyakan siapa orangnya. Nah, lalu hari ini ilustrasi saja kan, saya hari ini tidak berharap terpilih kembali kan, jika bawa madarat, apalagi mencelakakan diri saya pribadi. Karena hari ini menggunakan regulasi dengan tanpa pemahaman perubahan dimaksud juga seperti apa. Nah, artinya saya lebih ke mawas diri, sadar bahwa hari ini pendapat siapapun mangga. Ketika misalnya nih Pak Kamal menjabat sebagai kepala desa nih, kita ini sebagai warga kan pengen tahu nih teman-temannya. Nih kabinetnya ini, staf-stafnya, apakah nanti akan dari keluarga, kerabat dekat, atau dari teman-teman, atau dari tim sukses ini? Pengen tahu nih, kira-kira seperti apa nih perekrutannya ini? Nah, ini juga pasti akan jadi isu ini Pak, ya, karena kan tidak sedikit Pak Kamal nih. Ada beberapa pemimpin yang isunya itu saudaranya gitu ya, ada teman dekatnya, atau
lebih ke saudara kebanyakan. Pak Kamal sendiri gimana nih kalau nanti menjabat kira-kira? Nah, justru masalah setat itu memang hak prerogatif kepala desa. Baik. Tetapi bukan berarti harus semua dari keluarga. Yang mudah-mudahan di Kabupaten Bogor ini tidak ada ya. Gitu. Tetapi dalam perekrutan, kita akan terbuka. Karena ini untuk demi kemajuan desa kita. Ya. Artinya yang bisa bekerja sama dengan pemerintah desa tentu untuk bekerja untuk melayani masyarakat, bisa bermaslahat dengan buat masyarakat. Kita akan terbuka. Tentu latar belakang mereka juga harus jadi satu catatan bagi saya ke depan, karena satu adalah kualitas juga penting, ya, latar belakang juga penting, tidak melihat dari keluarga, asalkan beliau mampu bekerja sama secara profesional untuk melayani warga masyarakat Cibitung Wetan. Semua ataupun dari pihak keluarga tidak. Yang lebih baik sebenarnya itu terwakili dari setiap masing-masing kampung, supaya informasi ya itu semakin cepat gitu. Dan saudara sesuatunya pemerintahan berjalan itu dapat langsung bermanfaat ataupun dapat dirasakan oleh masyarakat. Ini sistem di manajemen staf-staf Bapak itu apakah akan dirubah atau apakah memang akan tetap saja seperti itu, dan ini apakah akan lebih condong ke kekeluargaan atau diplur ke warga masyarakat, Pak? Konsep saya kan hari ini dalam aspek pandangan itu dari semua sisi saya pluralisme. Artinya saya sangat kooperatif, substansial pada hal yang tidak menuai kontroversi. Artinya kami akan mencoba nanti, walaupun hari ini tidak bisa kami sebutkan kan, tapi lewat kebijakan nanti saya juga akan mengkaji. Sekiranya bawa madarat, tidak bawa manfaat, saya juga nggak mau. Artinya penyelenggaraan manajemen di maksud harus profesional tetap. Itu yang penting dilakukan. Jadi insya Allah nanti ketika memang ada revisi dan pergeseran pun, mohon izin nanti saya sampaikan di fakta sebenarnya. Oke, baik Pak. Harapannya seperti apa kepada tim yang ada di masyarakat? Baik, saya sampaikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara dan relawan ya, untuk tetap santun, menjaga, karena yang lebih terpenting adalah keutuhan, kerukunan warga masyarakat Cibitung Wetan. Bagaimana caranya? So, relawan-relawan kita meraih suara sebanyak-banyaknya itu tanpa harus ya jelekkan ataupun menjatuhkan pihak lawan. Itu saja. Harapan Bapak, Pak, ketika Bapak saat ini kan katakanlah mencalonkan, Pak, kepada masyarakat apa yang mau disampaikan, Pak? Yang pertama, ketika menghadapi masa pilkada mendatang, kami berharap ketika pandang atau pendapat lalu pilihan yang berbeda ini tetap harmonisasi yang dijaga. Ketika nanti terdapat keraguan, tidak harus dituangkan lewat kebencian, apalagi ada semacam kotak-kotak sehat, konflik dan sebagainya. Ini saya sangat tidak berharap. Artinya ada pilihan yang sangat bijaksana, sholat malam, petunjuk yang terbaik, silahkan yang terbaik. Tentukan itu bertanya dan pandangi, mintakan pendapat kepada tokoh dan lain-lain ketika memang harus memilih dalam keraguan. Artinya tidak harus takut dengan tekanan dan sebagainya. Kami berharap masyarakat cerdas dan bijak dalam menentukan pilihan. Itu saja sebenarnya. Salam 3 jari. Urip Iskandar, mohon dengan segala rendah hati kembali masyarakat dukung kami, dukung Urip Iskandar untuk ketiga kali. Insya Allah ada beberapa konsep visi juga. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kamal atas penyampaiannya terkait pencalonan sebagai kepala desa, Pak Kamal. Baik teman-teman, sahabat sekalian, seperti itulah obrolan saya dengan Pak Kamal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kang. Itu saja barangkali. Sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan masyarakat masih percaya dengan kami yang hari ini sudah tidur lama, lalu akan bercerita mimpi dan kami akan tuangkan lewat konsep yang insya Allah bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Baik, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.